Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang kewajiban berdakwah dengan tema keutamaan mengajak kebaikan dalam berdakwah. Dakwah sendiri adalah suatu usaha untuk mengajak, menyeru, dan mempengaruhi manusia agar selalu berperang kepada ajaran Allah, guna untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dakwah dalam arti luas adalah kewajiban yang harus dipikul oleh setiap orang muslim, sedangkan dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar adalah syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup dalam bermasyarakat. Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga mereka dapat merasakan ketentraman dan kedamaian. Islam adalah salah satu agama yang mewajibkan tugas dakwah kepada pemeluknya, sehingga dakwah bukanlah semata-mata timbul dari pribadi atau suatu golongan. Dakwah sendiri hukumnya adalah fardhu ain bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Dakwah juga hukumnya adalah fardu kifayah. Hukum ini tidak membebankan dakwah sebagai suatu kewajiban setiap umat muslim, tetapi hanya dikenakan kepada sebagian dari golongan umat Islam, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah kita menyeru kepada kebaikan yang di dalamnya terdapat manfaat dan kebaikan di manusia di dunia maupun di akhirat, sesuatu yang dipandang baik dan buluk oleh syara dan akal. Penyebaran Islam dilakukan melalui dakwah. Hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pentingnya dakwah itulah, maka dakwah bukanlah pekerjaan yang dipikirkan dan dikerjakan sambil lalu saja, melainkan suatu pekerjaan yang telah diwajibkan bagi setiap pengikutnya. Umat Nabi Muhammad SAW adalah khairul ummah yang memiliki 3 tugas pokok, yaitu beramar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, bernahi mungkar, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah untuk landasan utama bagi segalanya. Dengan demikian, manakala 3 ciri utama dalam kehidupan umat manusia di atas ditinggalkan, maka lepaslah predikat khairul ummah dari umat Islam. Sebaliknya, jika umat Islam memegang teguh dan mengamalkan ketiga ciri dan tugas utama di atas, maka umat Islam tetap berpredikat khairul ummah. Imam Qalbi menjelaskan bahwa ayat di atas memiliki makna keutamaan umat Muhammad lebih utama dibandingkan umat-umat lain. Mereka adalah umat yang terlihat kemanfaat dan kemaslahatannya selama mereka mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun, bila mereka ditinggalkan, maka keutamaan mereka akan hilang, sebab Allah menjadikan sebaik-baiknya manusia dari sekian manusia ialah karena amar ma'ruf nahi mungkarnya, sehingga mereka bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain serta beriman kepada Allah. Pahala orang yang melakukan dan pahala orang yang memerintahkan kepada kejahatan juga sepadan dengan orang yang melakukannya. Aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar adalah kutub terbesar dalam urusan agama. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah suatu hal yang penting, dan karena itu misi itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Jika aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar hilang, maka syiar kenabian juga hilang, agama menjadi rusak, kesesatan tersebar, kebodohan akan merajalela, satu negeri akan binasa, begitu juga umat keseluruhan. Dari hal di atas, maka keutamaan mengajak kebaikan dalam berdakwah adalah beramar ma'ruf nahi mungkar, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abu Bakri bin Abi Syaibata, hadasana Waqi'u an Sufyana, Hawa hadasana Muhammadu bin Musana, hadasana Muhammadu bin Ja'fari, hadasana Su'batu kilahuma an Khaisu bin Muslim, an tariqi bin Sihabi, wahada hadithu Abi Bakri qala awwalu man bada'a bil khutbati yaumal indi qabla sholati Marwanu wa faqama ilaihi rajulun faqala sholatu qabla khutbati faqala qad turika ma hunalika faqala Abu Sya'idi
amma hada qada ma alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adwaul iman. Dari ayat di atas, artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, keduanya dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Syihab, dan inilah hadis Abu Bakar. Orang pertama yang berkhutbah pada hari raya sebelum sholat hari raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata kepadanya, sholat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Marwan menjawab, sungguh, apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan. Kemudian Abu Sa'id berkata, sungguh, orang ini telah memutuskan atau melakukan sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Kemudian ini adalah mufradat dari hadis di atas. Pesan dari hadis di atas adalah menjelaskan bahwa siapapun yang melihat kemungkaran harus dicegah dengan kemungkaran tersebut dengan seketika. Mencegah kemungkaran tidak boleh dengan paksaan, namun secara bertahap, karena salah satu karakteristik berdakwah adalah memudahkan dan tidak mempersulit atau tidak dengan paksaan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkanlah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak yang benar dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari itu yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupi bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dari ayat di atas kita tahu bahwa Allah tidak memberikan kesukaran dan memberikan kemudahan bagi kaumnya. Hadis di atas memberi penjelasan secara detail tentang batasan-batasan dan tahapan-tahapan dalam mencegah nahi mungkar. Urutan tahapannya dimulai dari tangan, kemudian lisan, yang terakhir yaitu hati. Dalam berdakwah, seorang ulama, cendekiawan, ustadz, dan dai wajib mencegah kemungkaran lewat berkhutbah, dalam ceramah dan pengajian atau pengajaran. Begitu pula lewat tulisan seperti artikel dan buku. Bila tidak mampu mencegah kemungkaran dengan tangan dan lisan, maka kewajiban seorang muslim mencegahnya dengan hati. Maksudnya, membenci kemungkaran, tidak boleh permisif melihat kemungkaran tersebut. Ini adalah tingkatan paling rendah dari iman seseorang. Mengingkari kemungkaran dengan hati adalah fardhu ain. Dengan itu, Rasulullah menyebutkan tingkatan mengingkari kemungkaran dengan hati adalah tingkatan iman yang paling lemah. Gambaran di atas menunjukkan bahwa umat Islam harus berusaha melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuannya, sekalipun hanya melalui hati, dengan sikap dan perilaku untuk menegakkan, memelihara, dan memperjuangkan kebenaran agama Allah. Menganjurkan kepada umat manusia untuk berbuat yang beramar ma'ruf dan mencegah yang mungkar, karena sungguhnya apabila seseorang itu melihat yang bertindak aniaya kemudian mereka tidak mencegahnya, maka kemungkinan besar Allah akan meratakan siksaan kepada mereka disebabkan karena perbuatan tersebut. Hadis ini merupakan titik utama dalam merubah nahi mungkar menuju amal ma'ruf. Oleh karena itu, para ulama konsekwensus memasukkannya sebagai pokok-pokok ajaran agama. Bahkan dapat dikatakan kandungan hadis ini sebagian dari syariat, sebab syariat ini terdiri dari dua perkara, yaitu perkara yang ma'ruf, maka wajib dilaksanakan,
atau perkara yang mungkar, maka wajib dicegah. Selanjutnya yaitu menuju ke analisis hadis di atas. Dari hadis di atas bahwa dakwah adalah kegiatan mengajak kepada Allah yang bisa berbentuk tablik, penyampaian, takhyir, perubahan, uswah, keteladanan, dan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu ajakan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tablik at-tarbiyah, pendidikan dan pengajaran. Tabsyir, tandir, penjelasan dan peringatan. Dakwah merupakan proses mengajak dan membujuk mat'u agar mengikuti ajaran Islam dengan tidak memaksa. Unsur dakwah antara lain adanya da'i, adanya mat'u, adanya materi dakwah, pesan dakwah, serta adanya metode dalam dakwah. Berdasarkan hadis di atas, kita dianjurkan untuk berdakwah dengan mengajak kepada kebaikan, salah satunya dengan beramar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahi mungkar, mencegah kepada kemungkaran. Ibrah yang dapat kita ambil adalah menentang pelaku kebatilan dan menolak kemungkaran adalah kewajiban setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Oleh karena itu, semampu bisa berbuat maka berdakwahlah. Kita bisa mulai dari hal yang kecil dan skala yang kecil juga. Sebagai umat manusia diperintahkan untuk selalu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 110, bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena menyeluruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dalam kitab Aunul Ma'bud, kewajiban berdakwah adalah kemampuan untuk mengubah kemungkaran yang biasanya lebih kuat dengan menggantinya amalan-amalan ma'ruf baginya untuk mat'u. Adapun proses perubahan dilakukan dengan cara bertahap, yaitu dengan tangan, kemudian lisan, dan hati. Mengubah kemungkaran hendaknya terlebih dahulu dengan tangan, selama tidak berpotensi menimbulkan efek kemudaratan yang lebih buruk dari keadaan yang ada. Maksudnya adalah mengubah kemungkaran dengan tanpa kekerasan dan tanpa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Maka dengan itu penegak amanat nahi mungkar perlu mencari rujukan tentang metode tangan ke metode lisan ataupun dengan metode hati dan ataupun dengan sebaliknya. Hadis ini menjelaskan bahwa salah satu kewajiban dalam berdakwah adalah dengan beramar ma'ruf, bernahi mungkar, yang memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan kemampuan dan kedudukan orang yang membawa peringatan tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengubah dengan tangan adalah kewajiban para penguasa, mengubah dengan lisan adalah para ulama, mengubah dengan hati adalah seluruh umat yang beriman. Orang yang telah beramar ma'ruf nahi mungkar tetap mengerjakan seluruh perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Seorang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar harus melakukan dua perkara, yakni kepada dirinya dan kepada orang lain. Dengan berdakwah, Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia. Sebaliknya, tanpa adanya dakwah, Islam akan semakin jauh dari masyarakat. Dan selanjutnya, Islam akan lenyap dari permukaan bumi. Dalam kehidupan bermasyarakat, dakwah berfungsi sebagai penata kehidupan yang agamis menuju terwujudnya masyarakat yang harmonis dan bahagia. Ajaran Islam yang disiarkan melalui dakwah dapat menyelamatkan manusia dan masyarakat pada umumnya dari hal-hal yang dapat membawa kepada kehancuran. Selemah-lemahnya keadaan seseorang, setidaknya ia masih tetap berkewajiban menolak kemungkaran dengan hatinya, karena ia masih dianggap Allah sebagai orang yang memiliki iman. Penolakan kemungkaran dengan hati tetap bertahan yang minimal, benteng penghabisan tempat berdiri. Dalam fikih Islam menjelaskan bahwa terdapat 3 tahapan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Dari ketiga tahapan tersebut, yang pertama adalah tahapan dengan tangannya. Tahapan pertama ini merupakan tahapan paling dasar dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini terkait dengan bentuk kemungkaran yang dihadapi oleh manusia yang mengubah kemungkaran dengan cara mempraktekkan tangannya sebagai kekuatan tubuh dalam dirinya.
Cara ini hanya diperbolehkan bagi orang yang mempunyai kekuasaan terhadap orang yang melakukan tindakan kemungkaran, seperti misalnya pemimpin, wakil atau orang yang menggantikannya, baik itu mutasib atau lainnya yang ditunjuk oleh pemimpin, atau setiap umat Islam yang mempunyai kekuasaan kepada orang lain, misalnya orang tua kepada anaknya dan keluarganya. Namun demikian, cara ini tidak mutlak boleh dilakukan oleh setiap orang dan setiap kemungkaran, karena jika dimutlakan, maka justru akan menyebabkan munculnya kemudaratan yang tidak diinginkan. Gambaran dari perwujudan cara ini adalah menumpahkan minuman keras dari orang yang meminumnya, merobohkan patung yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan kepada orang lain untuk melaksanakan sholat dan sebagainya. Tujuannya adalah agar si pelaku perbuatan mungkar tersebut sadar bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan salah dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia dapat kembali melakukan perbuatan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Tahapan kedua yaitu tahapan dengan lisan. Apabila usaha dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tahap pertama tidak membuahkan hasil, maka kita bisa melakukan di tahap berikutnya. Pertama yaitu kita berupaya untuk memberikan nasihat kepadanya agar pelaku perbuatan mungkar sadar dan melakukan perbuatan yang ma'ruf, serta mengajaknya dengan meninggalkan perbuatan tersebut. Nasihat yang kita sampaikan adalah menggunakan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar, dan tidak menyakiti untuk pelaku perbuatan mungkar tersebut. Kita tidak boleh memakai bahasa-bahasa yang memancing orang yang melakukan kemungkaran tersebut, sebab jika kita terjadi, maka amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan tidak akan membuahkan hasil, serta tujuan amar ma'ruf nahi mungkar kita tidak akan tercapai. Kedua, mencegah kemungkaran dengan cara menasihati dan menakut-nakuti terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Cara ini diterapkan kepada pelaku tindakan kemungkaran yang mengetahui tentang hukum atau ajaran-ajaran dalam agama. Mencegah kemungkaran dengan menggunakan kata-kata yang keras boleh dilakukan ketika dua cara tersebut di atas tidak berhasil. Meskipun demikian, tidak serta-merta diperbolehkan menggunakan kata-kata keras tanpa batas. Akan tetapi, harus tetap menjaga ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Di antaranya, tidak melakukannya kecuali dengan kejujuran serta tidak berlebih-lebihan. Yang terakhir yaitu tahapan dengan hati. Tahapan amar ma'ruf dengan hati ini adalah melakukan dengan tindakan dan paksaan. Maksudnya, kita harus melakukan tekanan agar perbuatan mungkar yang dilakukan bisa dihentikan. Bersamaan dengan itu, kita harus memberikan tekanan-tekanan dari yang paling ringan hingga yang paling besar. Meskipun dalam tahap ini kita boleh melakukan dengan pukulan, tetapi kita tidak boleh diperbolehkan memukul hingga menimbulkan keluarnya darah dari si pelaku perbuatan mungkar tersebut. Ada di antara manusia yang sangat lemah dan tidak mampu mencegah kemungkaran dengan hatinya. Berubah dengan hati artinya membenci kemungkaran dengan dalam hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengancam dengan sangat keras bagi siapapun yang tidak melaksanakannya sementara ia mempunyai kemampuan dalam kesewenangannya. Kesimpulan di atas dari hadis itu adalah tindakan yang ma'ruf, yang baik, dan mungkar yang jelek dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah, serta pemahaman ulama salaf, bukan atas dasar pemahaman pribadi kita. Pengetahuan terhadap perkara yang baik dan buruk mutlak diperlukan bagi orang yang hendak beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa seorang yang hendak beramar ma'ruf nahi mungkar harus dipertimbangkan aspek kemaslahatannya maupun mafsadatnya dari yang dilakukannya. Oleh karena itu, beramar ma'ruf nahi mungkar disyaratkan tidak menyebabkan mafsadat yang lebih besar daripada masalahnya, atau harus seimbang. Bahkan jika nahi mungkar dapat menyebabkan kemungkaran lain yang lebih besar, maka nahi mungkar tidak lagi menjadi wajib dan tidak sah dilakukannya, atau dengan kata lain adalah gugur kewajibannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.